Ya, polemik tes wawasan kebangsaan terus berlanjut di saat yang sama. Hari ini KPK dan juga BKN mengumumkan 51 pegawai KPK akan diberhentikan atau tidak bisa mengikuti diklat lanjutan karena sudah merah begitu dari hasil tes TWK-nya. Sementara upaya perlawanan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK saat ini sampai ke Komnas HAM. Benarkah TWK mengandung unsur pelanggaran HAM dan apa yang ingin dicapai dari pelaporan 75 pegawai KPK ini ke Komnas HAM. Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung. Saya akan sapa ada Mas Khairul Anam, Komisioner dari Komnas HAM. Ca Anam, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bang Arsul Sani, anggota DPR Komisi 3, fraksi P3. Bang Arsul, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Renha. Waalaikumsalam. Saya juga akan sama Bang Muhammad Isnur, Ketua Advokasi YLBHI. Bang Isnur, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum Ya. Bang Renhat. Baik, waalaikumsalam. Bang Anam. Ya, kita membahas kemudian lagi masih soal polemik dari hasil tes wawasan kebangsaan di KPK yang masih berlanjut. Tadi juga sudah ada pengumuman dari Konvers dari KPK dan juga BKN yang menyatakan bahwa 23 masih bisa mengikuti diklat, tapi sisanya kemudian tampaknya akan diberhentikan karena tidak memenuhi syarat begitu. Sudah merah tadi bahasanya dari Wakil Ketua KPK. Tapi sebelum sampai ke situ saya mau ke Bang Isnur dulu. Ini kan ada pelaporan ya Bang Isnur ke Komnas HAM. Ada 8 poin, beberapa di antaranya saya bacakan misalnya pembatasan pemikiran pegawai, ketidakadilan hubungan kerja, pertanyaan-pertanyaan yang tendensius, hak berserikat dibatasi begitu misalnya, atau bahkan pelanggaran pembela HAM. Dalam hal ini adalah Novel Baswedan. Apa yang ingin dicapai sebetulnya Bang Isnur dengan melaporkan TWK ini ke Komnas HAM? Iya, kita ingin melapor ke Komnas HAM bahwa dalam proses ini ada banyak kejanggalan, ada banyak proses yang kami nilai ini adalah syarat dengan pelanggaran HAM. Misalnya gini, dalam pengaturan saja yang pertama, jelas kalau kita baca Undang-Undang Dasar 28J jelas mengatur kalau mau membatasi hak asasi manusia itu harus dengan undang-undang. Nah sekarang kita lihat di Undang-Undang 19 2019, bahkan juga ada di PP yang turunannya itu nggak ada tentang TWK ini. Jadi tiba-tiba KPK membuat perkom sendiri, dia mengatur sendiri yang nggak diatur oleh undang-undang sama PP. Jelas ini melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Tadi yang Bu Renhat sampaikan, peraturan-peraturan pertanyaan tentang pelecehan perempuan, kemudian tentang sudah orang 17 tahun bekerja, tiba-tiba diberhentikan karena asesmen peralihan. Ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar ya, harus ada perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Dan banyak lagi yang lain, ketentuan-ketentuan di konstitusi itu yang dilabrak. Makanya oleh MK jelas dipertimbangkan dalam putusan nomor 70 itu MK jelas memberikan syarat tidak boleh peralihan ini merugikan dalam bentuk apapun ya bagi pekerja-pekerja ini. Orang sudah 17 tahun, ada yang 2 tahun paling sedikit, itu kemudian terzalimi oleh proses ini. Nampak kami melihat ada upaya sistematis untuk menyingkirkan mereka gitu dengan tes-tes yang tidak jelas tolak ukurnya. Sangat cepat prosesnya, tertutup, dan bahkan kalau ditanya Anda siapa yang ngetes, dari lembaga mana, itu sama sekali nggak mau terbuka kepada yang yang diwawancarai. Demikian Bung Renhat. Oke, meskipun tadi Kepala BKN dalam konvers juga sudah menyatakan bahwa tidak ada undang-undang yang dilanggar dari TWK ini, termasuk juga dari putusan Mahkamah Konstitusi. Justru ini sudah mengacu kepada Undang-Undang ASN dan juga Undang-Undang KPK. Iya, kalau kita baca Undang-Undang KPK, di situ nggak ada tes TWK-nya. Atau di Undang-Undang ASN pun dalam proses peralihan nggak ada peraturannya. Jadi ini sebenarnya perkom ini ngada-ngada. Dia muncul sendiri, di Undang-Undang KPK nggak ada, di Undang-Undang ASN nggak ada. Makanya Presiden sendiri sudah me-warning ya, hati-hati ini jangan sampai menjadi urat untuk memberhentikan atau memecat gitu. Oke, jadi kan sudah ada pelaporan juga ke Ombudsman. Jadi kalau kemudian membawa ini ke Komnas HAM, apa yang diharapkan dari Komnas HAM atau apa yang diinginkan sebetulnya dari teman-teman YLBHI atau mungkin juga mewakili ke 75 pegawai KPK? Ya, Ombudsman itu akan menemukan maladministrasi dalam proses, baik dalam proses di awal dia bagaimana mengadakan perkom ini, proses tesnya dan lain-lain. Kalau Komnas HAM akan menemukan bagaimana di sana apakah ada abuse of process dan lain-lain dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kita tahu bagaimana sebenarnya Komnas HAM juga telah menemukan dalam kasus-kasus lain bahwa banyak sekali pelanggaran HAM. Dan kasus novel sebelumnya juga Komnas HAM telah menetapkan bahwa
sebagai pejuang anti korupsi, sebagai pejuang yang bergerak di anti korupsi, mereka adalah bagian dari pembela HAM. Nah, kami meminta Komnas HAM untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang selama ini berjuang agar diproteksi bagaimana hak asasi manusianya. Jangan sampai mereka sebagai warga negara dan juga sebagai pejuang, sebagai selama ini bergiat dalam anti korupsi, dilanggar hak asasi manusianya. Oke, sebelum saya akan ke Ca Anam dari Komisioner Komnas HAM, saya mau ke Bang Arsul dulu. Bang Arsul, kita sudah sering ya membahas kemudian polemik pegawai KPK ini, tes TWK ini, dan kemudian sekarang masuk ke babak baru, ada pelaporan ke Komnas HAM, sampai kemudian tadi sudah ada pengumuman juga dari KPK dan juga BKN. Tapi ada tanggapan tidak ketika kemudian upaya perlawanan terhadap hasil tes TWK ini kemudian sekarang sudah sampai di Komnas HAM, diadukan ke Komnas HAM, bahkan dinilai tadi oleh Bang Isnur misalnya ada kejanggalan, ada pelanggaran HAM, melanggar Undang-Undang Dasar. Ya, saya terus terang agak kaget tadi ya dengan pengumuman yang disampaikan oleh pimpinan KPK. Karena apa? Dari apa yang disampaikan oleh Alex Marwata tadi, maka buat saya wajar kalau kemudian di ruang publik ya timbul kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Presiden, arahan, kebijakan yang terang dalam pernyataan Presiden itu tidak diisi. Ya. Jadi wajar kalau ada seperti itu. Nanti pun di Komisi 3 ketika pada saat rapat dengar pendapat itu tentu akan kami pertanyakan juga ya. Karena misalnya ya kalau kritik saya ini ya, katakanlah tadi sampaikan oleh Pak Alex Marwata, ada 54 yang nilainya merah. Merah itu berarti bisa diperbaiki lagi soal wawasan kebangsaannya. Ya, berbeda pandangan kalau tentang perlu tidaknya wawasan kebangsaan dengan Mas Isya. Tapi saya ingin sampaikan, lah kalau kita lihat namanya BNT, ya, Densus 88 berhadapan dengan orang yang radikal, yang orang teroris saja, dia melakukan upaya-upaya perubahan, deradikalisasi. Karena itu di dalam Undang-Undang 5 tahun 2018 pemberantasan tindak pidana teroris itu, ya, ada namanya kebijakan pemerintah untuk melakukan apa yang disebut dengan kesiapsiagaan nasional. Lah, terwujud dalam 2 program. Pertama itu adalah deradikalisasi bagi yang sudah terpapar dengan paham radikal, dan kemudian kontraradikalisasi bagi yang belum terpapar. Nah, jadi dari semangat politik hukum yang diletakkan, baik dalam undang-undang terkait, katakanlah, supaya mencegah, memberantas ya, yang radikal, maupun dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, memang mestinya tidak kemudian langsung diakhiri. Katakanlah saya mau berasumsi benar, ya, ada yang radikal. Nah, ini saya berasumsi loh ya. Maka yang harus dilakukan seperti yang digariskan oleh Presiden Jokowi, ya, terus dilakukan pembinaan lebih dulu. Setelah dibina tidak bisa, kan suka ada bercandaan itu istilah, kalau nggak bisa dibina baru dibinasakan. Tapi tidak langsung kemudian kesan yang terjadi adalah binasaan. Dapat saya seperti itu. Apalagi hukum yang diletakkan oleh pembentuk undang-undang ketika kami membahas revisi Undang-Undang KPK yang kemudian menghasilkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, itu memang semangatnya semangat dalam istilah populernya itu alih, bukan seleksian. Ya, itu di pasal 69 rumusannya adalah angkat haji, ya, aparatur sipil negara. Kalau semangatnya adalah ulang untuk yang memenuhi syarat itu kemudian langsung katakanlah dikeluarkan, maka politik hukumnya akan tertuang dalam norma undang-undang yang berbunyi akan diseleksikan untuk menjadi ASN. Itu Mas Rehat, komentar saya. Oke, menarik. Jadi Anda melihat
seharusnya tidak perlu ada pemberhentian terhadap 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos atau merah tadi bahasanya. Jadi sebaiknya terhadap putusan ini harusnya bagaimana menurut pandangan Anda, Bang Arsul? Menurut saya ikuti ya policy dasar yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ya, teknisnya seperti apa? Saya pernah menyampaikan juga di CNN TV Indonesia ini. Kalau urusannya wawasan kebangsaan, ya, maka kan ya juga kementerian dan lembaganya bagaimana kemudian membuat bersama yang melibatkan lembaga ya pertahanan nasional Lemhanas. Karena kami saja jadi anggota DPR itu dulu dilakukan uji wawasan kebangsaan selama 3 minggu. Ya, saya ikut 14 dan kita tidak keberatan dengan soal itu. Ya, kalau mau ditanya apa kita ini belum Pancasilais atau berwawasan kebangsaan, ya tentu kita bisa berdebat soal itu. Tetapi ya sudahlah, itu kita terima sebagai bagian dari ikhtiar negara ini untuk menjaga sensus bernegara kita dan paham-paham kenegaraan kita yang kita sepakati. Oke, baik. Bang Arsul, saya mau dengar nanti kemudian pandangan Anda ketika ada upaya dalam tanda kutip perlawanan ya dari 75 pegawai KPK ini ke Ombudsman, kemudian sampai ke Komnas HAM. Bagaimana Anda melihat soal itu? Termasuk saya juga akan tanya ke Cak Anam, apa kemudian kajian atau sikap yang akan diberikan Komnas HAM berkaitan dengan laporan ini. Tapi kita bahas di segmen berikutnya. Kita harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast, masih bersama saya Reinhard Sirait. Saya akan ke Cak Anam kalau begitu dari Komisioner Komnas HAM. Cak Anam, di luar hasil 51 yang dinyatakan memang tidak mungkin akan berlanjut kembali dan juga 23 yang akan dibina lagi dari hasil tes TWK ini, tapi sudah ada laporan untuk kemudian menyelidiki ya apakah TWK ini benar-benar mengandung unsur pelanggaran HAM. Menyikapi laporan ini, bagaimana respon dari Komnas HAM, Cak Anam? Karena kabarnya akan ada tim juga yang akan dibentuk. Iya, tim sudah dibentuk. Jadi kemarin langsung kami bentuk timnya. Tadi kami langsung juga rapat. Dari jelasan yang diberikan oleh teman-teman pegawai KPK dan hukumnya, kami sudah mendalami dengan beberapa fase. Fase pertama kami kepingin memang mengkonfirmasi soal hukum. Itu yang pertama. Jadi berbagai polemik soal prosedur hukum, tafsir hukumnya dan lain sebagainya ingin kami telusurin. Yang kedua adalah soal prosedur bagaimana berlangsung. Karena ada beberapa informasi ke kami, baik dari teman-teman pegawai KPK maupun kuasa hukumnya, maupun juga kami baca di di media, ada soal-soal di prosedur baik sebelum dilaksanakan, ketika dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Ini ada berbagai informasi. Nah, ini memang kami akan telusurin apakah demikian informasinya ataukah tidak. Nah, kedua konteks ini memang kalau dikatakan apakah erat hubungannya dengan soal hak asasi manusia, erat. Karena soal prosedur itu selalu terikat pada aksesibilitas, fairness dan sebagainya, yang itu salah satu pilar hak asasi manusia. Yang lain adalah soal substansinya. Soal substansinya ini sebagai konstruksi yang disematkan untuk menguji apakah orang-orang ini memiliki wawasan kebangsaan, komitmen kebangsaan dan lain sebagainya, apakah memang dikonstruksikan sesuai dengan kaidah-kaidah hak asasi manusia kebangsaan kita, ataukah gimana? Atau kami ingin tahu substansi itu lahir dari apa dan persepsinya bagaimana? Gitu. Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan itu kami juga mendapatkan informasi bahwa lahir sebelum ada proses wawancara. Ya. Termasuk di dalamnya adalah tes dalamnya yang secara substansial berhubungan dengan beberapa lembaga yang dalam konteks kerja-kerja wawancara yang profesional semestinya tidak diperlukan. Nah, yang ketiga, kontekstualitas dari peristiwa ini sendiri. Karena misalnya tadi Mas Isnur, persis yang dikatakan oleh Mas Isnur di dalam
Komnas HAM misalnya, ini yang disasar adalah ABCD dengan background ABCD misalnya begitu. Nah, ini juga kami akan telusurin hingga membuat terangnya peristiwa. Apakah memang ini soal yang ditujukan untuk kebaikan KPK sehingga pemberantasan korupsi jadi semakin lama semakin baik, semakin adil, ataukah untuk tujuan-tujuan yang lain seperti dituduhkan. Oke. Nah, itu satu klaster yang tadi kami dalami, kami siapkan untuk kami follow up dan mendalami teman-teman pegawai sendiri, baik pegawai yang 75 terus sekarang jadi 51, maupun pegawai yang lain tidak masuk dalam kategori itu, termasuk juga nanti akan kami dalami ke pimpinan KPK, termasuk juga ke holder yang lain yang masuk dalam proses ini. Nah, yang lain adalah begini, sebenarnya kontekstualitas yang juga kami mendalami persis yang dikatakan oleh Pak Arsul, misalnya apakah memang wawasan kebangsaan ini menjadi indikator penting untuk cek orang layak atau enggak dalam KPK. Jangan sampai ada unsur diskriminasi. Misalnya begini, beberapa lembaga universitas maupun lembaga NGO yang monitoring soal-soal radikalisme, ekstremisme, intoleransi dan lain sebagainya juga mengeluarkan hasil riset dan kajian yang mengatakan misalkan di beberapa departemen, di beberapa BUMN itu juga mengalami nasib yang sama, sikap intoleransi dan sebagainya. Apakah tindakannya sama? Misalnya begitu, dengan yang dilakukan oleh mereka kan tidak. Yang mereka lakukan adalah bagaimana meng-create satu mekanisme, create satu wacana kebangsaan, sehingga semua orang memiliki dedikasi yang sama terhadap negara ini, terhadap bangsa ini, yang menghargai sikap-sikap yang berbeda, yang majemuk, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang Pancasilais dan sebagainya. Nah, ini juga mau kita lihat gitu. Apakah ini menjadi sesuatu yang besar atau tidak. Nah, di sisi yang lain, ini di luar konteks apa yang mau kita lakukan, itu saya menarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak Arsul soal arahan Presiden tadi. Dalam Undang-Undang ASN itu salah satu pembina tertinggi aparatur birokrasi negara itu ya Presiden. Sebenarnya arahan memang harus dijalankan dengan baik gitu. Nah, harusnya memang secara internal kalau memang ada catatan ya diperbaikin, bukan berarti harus memecat gitu ya. Tapi ini dalam konteks baik, dalam konteks fakta kami akan telusurin semua sehingga ada terangnya peristiwa, dan ini kalau memang ada yang baik kita ambil kebaikannya, kalau ada yang buruk ya jangan berulang kembali. Cak Anam, sejauh yang harapannya memang semua pihak termasuk pimpinan KPK itu mau kooperatif, gunakan kesempatan berjumpa dengan Komnas HAM, memberikan penjelasan sekomprehensif mungkin, terutama soal bagaimana caranya, apa konteksnya, dan lain sebagainya. Karena pasti akan kami dalami dan kami klarifikasi dari berbagai pihak dan dengan instrumen hukum yang memang kita akui bersama. Termasuk apakah nanti Komnas HAM akan memanggil, mendalami langsung ke Ketua KPK Firly Bahuri, Cak Anam? Ya, ke pimpinan KPK, terus kan di KPK juga ada Dewan Pengawas, nanti kita juga cek di mana kontribusinya dan sebagainya, termasuk ke BKN, kenapa ada situasi seperti ini, apa perangkatnya yang digunakan dan lain sebagainya. Apakah ini memang digunakan dengan tujuan tertentu atau tujuan memang semata-mata untuk peningkatan satu kelembagaan dan lain sebagainya, apa ukurannya, gitu. Karena memang informasi yang kami dapat kemarin dari teman-teman KPK yang datang, didampingi oleh kuasa hukum yang harusnya memang maksimal 30 sampai 45 menit, jadinya hampir 1,5 jam. Itu memang saya dalami, saya beberapa pertanyaan, misalnya begini pertanyaannya. Apakah ini berhubungan erat dengan wadah kepegawaian? Misalnya karena beberapa orang yang jadi pengurus itu mendapatkan perlakuan khusus dalam narasi itu. Itu kami tanya, kami dalami. Nah, ini nanti kami konfirmasi ke berbagai pihak yang memang melakukan proses wawancara. Apakah betul misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang kita baca di publik misalnya, itu nanti juga akan kami tanyakan. Termasuk misalnya begini, kerahasiaan orang yang melakukan wawancara. Bagi saya ini agak aneh, karena
Komnas HAM sebagai lembaga yang mirip dengan KPK ketika wawancara, kami tunjuk orang wawancara yang profesional, misalnya, yang juga menjelaskan bahwa saya ini memang profesinya adalah PD misalnya, sehingga orang tahu, oh ini memang orang profesional di bidangnya. Ya, baik, Cak Anam. Wawancaranya oleh Pak Arsul, misalkan Pak Arsul akan bilang, saya ini ahli hukum, ahli ini. Jadi kan semakin bagus. Oke, baik. Cak Anam, dari Anda saya mau ke Bang Arsul lagi. Bang Arsul, apakah menurut Anda perlu ke-74 pegawai KPK ini melaporkan ke Komnas HAM sesuai dengan tadi dugaan-dugaan ada pelanggaran HAM di balik TWK ini? Buat saya, ketika kemudian yang 75 itu melapor ke Komnas HAM, sebelumnya ke Ombudsman, sebelumnya juga ke Dewas, saya kira itu sudah merupakan saluran yang benar. Ya, kalau mereka melapor ke tempat yang tidak benar atau hanya demo-demo saja, malah itu tidak pas. Tetapi kalau lapor ke lembaga-lembaga, mana misalnya kalau ke Komnas HAM, karena merasa asas terlanggar itu sudah pas, ya. Jadi ya itu harus hormati. Berharap nanti ya katakanlah baik teman-teman pimpinan KPK, Dewas atau BKN, kalau diundang, diminta keterangan oleh Komnas HAM, dia datang. Saya salut ke kepolisian, baik di Mabes maupun di Polda Metro Jaya, diundang oleh Komnas HAM datang dalam peristiwa penembakan kilometer 50. Jadi di sana kemudian terbangun ya saling menghormati terhadap kewenangan masing-masing kelembagaan. Ini lebih baik. Jangan nanti juga tidak datang. Saya cuma ingin berpesan itu. Dan yang dilakukan itu sepanjang itu masih dalam kewenangan lembaga itu benar. Yang tidak benar kalau kemudian ini dibawa ke misalnya Mahkamah Internasional atau ke Amnesty Internasional, itu nggak pas. Saya malah menyampaikan ingin menyampaikan kalau perlu perwakilan dari teman-teman itu mohon bertemu dengan Presiden. Ya, itulah supaya juga bisa mendapatkan penjelasan langsung ya apa yang sebetulnya ya menjadi arahan dasar Presiden lebih jelas lagi. Kira-kira begitu. Tapi itu haknya saja sebagai warga negara. Ya, tapi Bang Arsul secara pribadi Anda melihat tidak bahwa memang TWK ini ada pelanggaran HAM di dalamnya soal substansi, prosedur, dan juga dari sisi peristiwanya, pertanyaan-pertanyaannya, kemudian juga ada ketidakadilan hubungan kerja? Saya pertama menegaskan kembali, TWK-nya itu wawasan kebangsaan itu dalam teks untuk memastikan aparatur sipil negara kita itu punya paham-paham kenegaraan yang benar, yang kita sepakati, menghormati, memegang teguh konsensus-konsensus bernegara kita itu iya. Jangankan untuk menjadi ASN. Saya mau cerita, ya, tahun 90 ketika saya mau diangkat sebagai advokat oleh Menteri Kehakiman, saya di Litsus dulu. Itu enggak, menurut saya, tanyaannya juga kurang lebih sama. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Mas Anam tadi, yang wawancara itu memperkenalkan diri. Saya mayor ini bertugas di Laksusda, Jawa Tengah, bla bla, itu semua transparan. Dan pertanyaannya tidak personal. Saya ingat betul pada saat itu tanya tentang pendapat saya tentang jilbab yang waktu itu mulai marak. Pendapat saya tentang revolusi Islam Iran, tentang Ayatullah Khomeini. Hal-hal yang sensitif juga pada saat itu. Bahkan saya ditanya juga pendapat saya dengan Bung Karno. Ya, pada saat itu kan kira-kira kalau kita bicara dimuji Bung Karno itu kan bukan waktu yang pas tahun 90-an. Tapi saya nganggapnya itu wajar. Jadi saya tidak mempersoalkan wawasan kebangsaan. Tapi sekali lagi kalau ada benar pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kemudian menjurus ke sangat personal, hemat saya tepat. Kalau benar ada pertanyaan misalnya Anda sholat subuh pakai kunut apa tidak, itu tidak pas. Tapi kalau ditanya misalnya pemahaman keislaman Anda terhadap perbedaan praktek beragama itu
boleh saja tanya soal itu. Ya, jadi sekarang adalah PR bagaimana membuktikan ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat sifatnya personal yang tadi juga disampaikan oleh Bang Arsul. Apakah itu bisa dibuktikan, Bang Isnur? Kita jawab nanti di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali. Saya langsung ke Bang Isnur. Bagaimana kemudian membuktikan bahwa ada secara substansi ya, yang tadi juga sudah disampaikan juga oleh Cak Anam, kemudian juga disampaikan juga oleh Bang Arsul, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat personal tadi itu misalnya, atau yang memang dirasa memang itu tidak wajar bahkan bisa melanggar HAM? Ya, puluhan orang yang mengadu kepada kami, mereka punya pernyataan semua, punya statement, dan kita bisa gali. Ini bukan 1-2 orang, tapi puluhan mengalami yang sama. Misalnya ada Mbak Tata, dia Gus Durian dulunya, asisten pribadi Mbak Alisa Wahid, anak kiai juga, ditanya, kenapa belum menikah juga? Apakah masih punya hasrat? Kayak gitu, kalau pacaran dengan siapa, ngapain aja. Jadi kalau tadi mengutip Bang Arsul, bahkan pertanyaan ini, tes CWK ini, lebih buruk, lebih bahaya dibandingkan Litsus di zaman Orde Baru. Kalau di zaman Litsus Orde Baru saja orang yang masih mengenalkan diri siapa, di sini nggak mau, dibilangnya rahasia. Bahkan sebelum WK ini ada datang beberapa semacam diintelin gitu ya, di rumah masing-masing, ditanya dia ngajinya apa, siapa yang diajarin, ngajarin apa, surat-surat apa yang diajarin, tafsirnya apa. Itu sampai sedemikian rupa personal ditanyakan kepada orang-orang ini. Jadi jelas ini adalah bagian dari menurut saya penghukuman tanpa kesalahan. Kalau misalnya pekerja ya buruh Mas Renhat di pabrik, itu kan jelas orang mau dipecat tuh ada peringatan dulu, SP1, SP2, SP3. Dia melanggarnya melanggar apa? Kesalahannya apa? Apakah dia melanggar etik? Orang-orang ini kan nggak pernah dituduh kesalahannya apa. Perbuatan melanggarnya apa? Nggak pernah ada persidangan untuk mereka. Nggak pernah ada pemeriksaan untuk mereka. Jadi mereka dipecat tanpa kesalahan. Ini lebih buruk dan tragedi dalam kebangsaan kita ya. Menyingkirkan tugas negara, menyingkirkan para orang-orang yang penuh dedikasi kepada negaranya, cara-cara yang kasar dan cara-cara yang seperti ini gitu. Dan tentu saya sebenarnya agak kasihan dengan Presiden Jokowi ya. Pak Jokowi dengan sangat gamblang pidato gitu ya, memberikan arahan yang sangat jelas kok dicuekin. Jangan-jangan ini ada perintah yang lebih tinggi dibanding Pak Presiden gitu. Dan juga kita sangat khawatir Bang Arsul, ini kan tadi Bang Arsul cerita, anggota DPR punya maksud, tujuan yang dimaksud oleh undang-undang. Dan ini jauh dari semangat yang dibuat oleh undang-undang. Dan juga MK telah menggarisbawahi, MK telah mempertimbangkan. Jadi ini sudah menginsubordinasi ke Presiden, melawan Presiden, sudah menantang putusan MK dan bertentangan dengan maksud dan tujuan di undang-undang ini sendiri. Begitu Bang Renhat. Oke, baik Bang Isnur, setelah kemudian melapor ke Ombudsman, kemudian juga ke Komnas HAM, sejauh mana lagi kemudian upaya dalam tanda kutip perlawanan ini mewakili mungkin 76 pegawai KPK akan terus dilakukan? Apakah yang tadi juga sempat disampaikan oleh Bang Arsul, kalau perlu bertemu dengan Presiden Joko Widodo? Iya, kemarin tuh ada 74 guru besar mengirimkan surat ke Pak Jokowi. Jadi bukan hanya pegawai ini yang sangat khawatir, para guru besar pun sangat khawatir dan mereka meminta bertemu dengan Pak Jokowi. Tadi masukan Bang Arsul sangat berharga, tentu ini kami akan sampaikan kepada para pegawai agar mereka bisa bertemu dengan Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak Jokowi mau menemui para pegawai ini. Tentu ini masukan yang berharga kami akan sampaikan. Samping juga Bang Arsul mungkin para pegawai ini juga akan audiensi ya, memohon kepada Komisi 3, kepada DPR untuk bisa bertemu juga. Oke. Terima kasih Bang Renhat. Sebelum saya akan ke Cak Anam, saya ke Bang Arsul lagi. Bang Arsul, bagaimana? Sekarang pengawasan Komisi 3 seperti apa? Karena kan undang-undang ini kan juga dulu Bang Arsul yang menginisiasi juga menggagas. Tapi kemudian praktiknya akan menjadi seperti ini Bang Arsul. Ya tentu kan pengawasan Komisi 3 itu kan kita memberikan catatan-catatan, sorotan-sorotan ya. Tentu Komisi 3 tidak bisa kemudian menghentikan, Anda berhenti karena begini kan tidak. Tetapi dari apa yang kemudian kita lihat, kita temukan, tentu nanti di dalam rapat konsultasi DPR ya, dengan Presiden pada saat pimpinan DPR bertemu dengan Presiden tidak tertutup kemungkinan ini kemudian disampaikan juga ya. Dan tentu di luar forum-forum rapat resmi, saya lihat
ya kami yang di DPR beberapa itu juga mencoba mencari jalan. Nah, tentu tidak bisa saya sampaikan di sini ya secara terbuka. Tapi kalau tadi Mas Nur menyampaikan ada yang teman-teman ingin katakanlah baik misalnya bertemu dengan pimpinan DPR atau Komisi 3 ya silakan saja. Itu bagian dari warga negara saya kira yang aspirasinya patut untuk kita dengar. Oke, baik. Saya terakhir ke Cak Anam. Cak Anam akan seperti apa kemudian nanti Komnas HAM mengelola laporan ini, kerja-kerja yang akan dilakukan bagaimana, dan ujungnya nanti kalau kemudian ditemukan ada indikasi dugaan ada pelanggaran HAM di balik TWK ini akan seperti apa? Ya, yang pasti kami akan upayakan proses ini secara transparan. Karena melihat polemik dasarnya memang soal transparansi, baik proses maupun prosedur yang dipilih. Nah, kami upayakan ini supaya transparan dan hasilnya nantinya ya pasti akan kami rekomendasikan kepada Presiden. Dan tentu saja kepada Komisi 3, karena waktu kami RTP ke Komisi 3, kami juga diingatkan oleh Komisi 3 ada satu pasal yang memberikan laporan untuk kasus-kasus yang yang perhatian publik. Nah, tapi saya mau ngomong tadi agak kelupaan. Ini sangat penting dan tadi diingatkan oleh Mas Isnur, diingatkan oleh Pak Arsul soal stigma sebenarnya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, adakah pelanggaran HAM? Walaupun ini belum dilakukan belum dilakukan investigasi secara mendalam, penyelidikan secara mendalam, tapi di depan mata itu potensial stigma ada. Jadi gara-gara ini nggak lolos materi kebangsaan, terus nggak ada bagaimana menyikapi ini, itu akhirnya stigma yang bisa muncul adalah ini anti Pancasila, ini tidak kebangsaan dan lain sebagainya. Dan tadi katanya Bang Arsul, yang terorisme yang sudah terbukti gitu ya, melakukan pengeboman dan lain sebagainya ditangkap, merupakan jaringan mereka, itu negara kita punya program namanya deradikalisasi. Pemulihan untuk kembali lagi ke bumi pertiwi ini, kelompok masyarakat yang menyadari bagaimana nilai-nilai masyarakat. Nah, ini di tengah polemik pegawai KPK ini yang sekarang tinggal 51, jadi persoalan serius. Kasus-kasus di Komnas HAM itu banyaknya soal stigma. Ya, di stigma anti Pancasila, kasus Tanjung Priok, akhirnya banyak yang mati, bahkan tidak hanya mereka di momentum itu, tapi juga anak cucunya. Di yang lain ada di stigma soal kelompok kiri, ada di stigma soal kelompok kanan, dan lain sebagainya. Nah, ayo kita hindari soal stigma ini. Karena stigma itu dalam konteks hak asasi manusia sangat serius. Karena dia tidak hanya menyenggol nantinya pelanggaran-pelanggaran kebutuhan fisik, nyawa, dan lain sebagainya, tapi juga keperdataan ekonomi, dia nggak punya akses, diskriminasi akan terus berlangsung. Oleh karenanya, salah satu memang kenapa kami responnya cepat, potensial pelanggaran yang basisnya ada praduga, ada stigma kayak begini, besar sekali. Dan ini dikreasi sudah ada begitu, di lini tertentu. Nah, ini yang harus kita jaga bareng-bareng. Sangat kita adalah kebangsaan, jangan sampai gara-gara ada stigma, untuk siapapun dan oleh siapapun jadinya kebangsaan kita tercederai. Nah, itu yang tadi saya lupa untuk ngomong bahwa potensial banget. Kalau yang soal apakah ada pelanggaran seperti yang dikatakan oleh Mas dan teman-teman, itu secara potensial ada. Ini harus diuji oleh Komnas HAM. Apakah betul demikian? Makanya penting untuk memanggil atau mengundang pimpinan KPK, Dewan Pengawasnya, BKN, dan lain sebagainya, yang memang terlibat dalam proses tersebut. Oke, baik. Diskusi yang sangat menarik, Bang Arsul, Cak Anam, dan juga Bang Isnur. Mari kita akan lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Kita tunggu juga kerja dari Komnas HAM dan juga upaya mungkin perlawanan yang lain dari pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK. Akan seperti apa? Mari kita akan simak ke depan akan bagaimana. Terima kasih banyak, Bang Arsul, Bang Isnur, Cak Anam. Terima kasih sudah bergabung di diskusi pada malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Mas Renhat, Mas Anam, Bang Arsul.